sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur nakatu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum wazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa asrun tabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik Mbak Alisa. Jazakillahu khair. Alhamdulillah, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustadzah Yani Wahyu Lestari dengan materi terapi pengasuhan dengan menulis Al-Quran. Kepada Ustadzah Yani, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf sebelumnya, sebelum materi, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan selama Zoom berlangsung. Yang pertama, diharapkan menonaktifkan mikrofon atau mode silent selama kajian berlangsung. Kemudian diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Dan pertanyaan nanti diajukan saat sesi tanya jawab. Baik, langsung saja Ustadzah. Terima kasih Mbak Yuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab mungkin salah satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Ya, jelas Ustadzah. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam ini kita insya Allah akan bersama-sama belajar tentang terapi pengasuhan dengan menulis Al-Quran. Ada yang sudah paham kenapa kok pakai terapi menulis Al-Quran? Saya belum paham. Insya Allah kita nanti sampai jam
20-30 nggih, 30 menitnya nanti kita pakai untuk tanya jawab nggih. Wah, kita akan belajar. Kita di-mute dulu nggih. Nanti jika saya minta tanggapan bisa ditulis di kolom chat. Izin share screen dulu nggih. Kabarnya ibu-ibu sehat semua? Ada yang sakit nggih? Semoga Allah sembuhkan. Amin. Amin. Sudah tampak di layar materinya? Sudah Ustazah. Masya Allah. Untuk Mbak Alisa terima kasih ya. Merdu sekali suaranya. Usianya berapa Mbak Alisa? Mbak Alisha? Usianya berapa nak? 1 tahun Ustazah. Masya Allah. Lancar sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu di sini ada yang sedang hatinya sedang tidak gembira karena berkaitan dengan pengasuhan. Dijawab di hatinya masing-masing aja, nggih. Adakah yang sedang kesel, sedang capek dalam mendampingi anak-anak, mungkin bingung ketika anak tantrum, ketika anak nangis, ada yang merasakan gitu? Insya Allah banyak nih, banyak ibu-ibu mungkin tanpa disadari pun atau disadari merasa galau, merasa hati itu tidak karu-karuan ketika menghadapi anak. Salah satunya penyebabnya bisa jadi ada luka pengasuhan. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Background saya dari kesehatan, saya dari pendidikan bidan tahun 2009. Kemudian aktivitas saya sekarang kebanyakan hampir 90% jadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang spesial bagi saya. Karena tidak ada sekolahnya, tapi tiap hari kita lakukan. Selain itu juga ada melayani terapis bekam, terapis menulis Al-Quran, dan lain sebagainya itu nih. Alhamdulillah dikaruniai 2 anak nih. Yang pertama sekarang usianya 10 tahun, yang kedua usianya 7 tahun. Nah ini, luka pengasuhan. Nah, apa itu luka pengasuhan? Namanya luka itu kan berarti ada yang sakit, gitu. Ini yang harus kita cari. Insya Allah malam ini kita belajar bareng-bareng tentang apa sih nama apa yang disebut luka pengasuhan itu apa sih? Terus mengapa harus disembuhkan? Bagaimana cara menyembuhkannya? Apa itu menulis Al-Quran? Dan terakhir resep keluarga. Kalau menurut ibu-ibu di sini ada ayah yang datang, ada yang hadir. Ayah, bisa ditulis di kolom chat. Ada? Tidak ada. Semuanya ini ibu-ibu gelis. Masya Allah, alhamdulillah. Menurut hemat saya, luka pengasuhan itu adalah kenangan buruk nih di waktu kecil yang terbawa ke pola pengasuhannya. Contoh, dulu mungkin sering dimarahin, sering dibentak oleh orang tua, akhirnya menurun ke pola pengasuhan kita. Nah, kita akhirnya juga mudah membentak anak, bahkan ada yang dulunya mungkin kecilnya suka dicubit, sekarang dengan akhiran penyesalan yang amat sangat mencubit anak juga. Nah, itu salah satu
yang dikatakan sebagai luka pengasuhan. Mengapa harus disembuhkan? Sama ya, semua penyakit, entah itu penyakit fisik, penyakit hati, penyakit akal, semuanya itu sebisa mungkin segera disembuhkan. Karena apa? Ketika tidak segera disembuhkan, luka itu akan cenderung juga melukai. Karena apa? Sejatinya luka akan melahirkan luka. Sama seperti yang disampaikan di dalam firman Allah, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kejahatan juga akan melahirkan kejahatan. Jadi ketika kita ingin ya membersamai anak-anak dengan penuh kasih sayang, penuh sukacita, kita harus menyembuhkan luka kita dulu. Bagaimana ya kita memenuhi emosi anak ketika emosi kita sendiri itu sedang tidak baik-baik aja. Pikiran yang kemudian kenapa harus segera disembuhkan? Karena pikiran itu adalah takdir kita. Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, pikiran kita itu adalah takdir kita ke depannya. Jadi semakin kita sering memikirkan, mungkin dulu ya aku dibeda-bedakan, secara langsung kita membedakan anak. Ya, kurang lebih takdirnya anak-anak ya seperti hampir mirip dengan kita. Kalau kita nggak mau menghapus luka pengasuhan itu. Dan akhirnya apa? Kita melahirkan nih, Afan, karakter anak yang keras kepala, kemudian yang mungkin susah dibilangi. Nah, seperti itu. Kemudian supaya tidak melahirkan penyesalan, bahkan kerugian. Banyak ya ibu-ibu, saya pribadi seperti itu. Ketika habis memarahin anak, terus kemudian timbul penyesalan. Itulah apa betul ibu-ibu? Bisa ditulis ya di kolom komentar. Kita habis habis mencubit gitu, 5 menit kemudian kerasa menyesal. Kenapa? Padahal cuman merengek, minta dibukain botol mungkin, atau merengek pengen dipeluk, tapi waktu pas momennya ketika kita tidak mood untuk memeluk anak. Akhirnya apa? Bentakan, ya mungkin cubitan, mungkin teriakan dan lain sebagainya melayang ke anak-anak. Akhirnya apa? 5 menit kemudian kita merasa menyesal. Terus kemudian kenapa harus segera disembuhkan? Supaya apa? Kita melahirkan kesolihan. Karena kata Allah, anak yang dididik dengan keras, sifatnya juga akan keras. Anak ketika dididik dengan kesolihan, anak akan besar menjadi anak yang soleh juga. Kemudian ini yang paling penting supaya tidak menzalimi orang sekitar. Banyak ya kasus ya yang konsul di saya, banyak orang-orang ya ibu-ibu terutama yang memiliki luka pengasuhan, akhirnya apa? Merembet ke suami, merembet ke saudara, merembet ke teman, ke tetangga dan lain sebagainya. Dan yang paling parah itu anak. Jadi mungkin dulunya sering mendapat sesuatu yang tidak nyaman dari orang tua, akhirnya apa? Ada rasa haus kasih sayang. Nah, ketika suaminya tidak memberikan kasih sayang itu, akhirnya dia berontak. Nah, itulah yang membuat kadang sebuah rumah tangga itu akhirnya menjadi tidak harmonis. Karena itu tadi, sama-sama tidak paham bahwa dirinya itu mempunyai luka. Itu. Kemudian amal jariyah. Ketika kita bisa mendidik anak dengan baik, terus kemudian anak-anak itu mendoakan kita, itu insya Allah jadi amal yang bisa kita bawa sampai meninggal. Ingat ada 3 amal yang bisa kita bawa. Yang pertama doa anak solih, kemudian yang kedua itu ilmu yang bermanfaat, kemudian ketiga sedekah jariah. Kita nggak tahu mana yang bisa menemani kita ketika kita berpulang ke hadapan Allah. Tapi yang jelas selama kita hidup, usahakan kita tuh berusaha untuk mencari ketiga-tiganya. Atau kalaupun tidak, paling tidak satu kita bawa. Ingat doa untuk orang tua itu berbunyi
Ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Kenapa Allah sebutkan waktu kecil? Ya, memang krusial. Mungkin waktu kecil akalnya belum sempurna. Tapi ingat, ketika waktu kecil, semua memori yang terjadi itu dia simpan dan dia bawa sampai dewasa. Apalagi bisa jadi sampai tua. Ya, jadi apapun perlakuan kita ketika kecil, meskipun sepertinya anak kita nggak tahu apa-apa, tapi itu sebenarnya memorinya itu sudah menyimpan. Dan memori itu muncul ketika mereka mengalami hal yang sama. Kemudian supaya tidak muncul luka pengasuhan di generasi berikutnya. Banyak ya, saya menemukan kasus dulunya mungkin si ibu tidak seberapa memperhatikan anaknya. Kemudian anaknya jadi ibu. Nah, si anak itu tadi, ibu yang kedua ini tadi juga tidak memperhatikan anaknya. Seterusnya seperti itu. Jadi kayak terjadi lingkaran setan. Rasa cuek, rasa tidak istilahnya tidak peka dengan keluarga itu menurun dari seorang ibu. Dan itu tanpa disadari. Dan ketika dia mau mengobati, barulah dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah karena luka pengasuhannya dulu. Nah, kita membahas luka pengasuhan bukan berarti mencari-cari kesalahan orang tua nih. Saya yakin apapun yang dilakukan oleh orang tua kita itu adalah yang terbaik. Mungkin hanya saja mereka tidak tahu ilmunya. Nah sekarang, kalau kita pengen seperti itu, pengen tidak mau cari tahu ilmunya, kemudian melahirkan generasi yang sama, berarti kan kita termasuk orang yang merugi. Ibu-ibu yang ada di sini, ada 54 partisipan, semoga yang sedang mengalami luka pengasuhan benar-benar termotivasi untuk menyembuhkan. Karena apa? Di belakang kita masih ada generasi yang harus kita jaga, yang kita rawat. Kata Allah, jangan sampai engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan maksud dari kekayaan, bukan. Kalau kekayaan, kalau rezeki sudah Allah atur, sudah Allah takar. Tapi akhlak, iman, takwa ini yang belum ditetapkan sama Allah. Nah ini yang harus kita tumbuhkan di hati anak-anak supaya anak-anak itu kuat. Kalau cuman membesarkan anak pintar, sepertinya untuk zaman sekarang itu urutan ke-10 karena sekarang di luar negeri sudah ditemukan AI yang manusia robot yang Masya Allah sungguh canggih sekali. Nah ini yang harus jadi PR besar buat kita, bagaimana tidak hanya melahirkan anak yang pintar tapi yang berakhlak. Dan anak yang berakhlak tidak mungkin lahir dari orang tua yang memiliki luka pengasuhan. Yang terakhir, menumbuhkan potensi baik di diri kita. Ingat, Allah menciptakan kita itu dari memiliki dua potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Sama, di tubuh kita juga ada bakteri baik, bakteri buruk. Ini bakteri jahat. Nah, tergantung kita mupuk yang mana, ngasih makan yang mana. Kalau kita ngasih istilahnya itu informasi, terus kebaikan, kita tambahkan di diri kita, insya Allah potensi baik kita itu akan bertumbuh dan potensi buruk kita itu akan menurun. Nah, sedangkan orang yang memiliki luka pengasuhan itu cenderung potensi buruknya itu lebih subur, lebih dominan daripada potensi baiknya. Iya, yang harus kita segera analisa di diri kita sendiri, kemudian kita harus segera kita sembuhkan. Nah, di samping ini adalah gambaran otak, sinaps otak anak. Nah, yang ini baru lahir, kemudian ini sinaps otak anak ketika mendapatkan stimulasi yang cukup, kasih sayang. Nah, lihat serabutnya. Ibaratnya ini tuh listrik sambungan, ini tuh tombolnya, sakarnya. Nah, ketika tersambung, akhirnya mudah connect, mudah istilahnya mudah memberikan kasih sayang, mudah perhatian, dan lain sebagainya. Karena fitrahnya manusia itu memang Allah berikan fitrah baik nih, fitrah iman, fitrah Islam itu sudah ada sebenarnya. Tinggal kitanya. Nah, ini fitrah Islamnya, fitrah iman, tinggal kitanya. Tugas kita sebagai orang tua menyambungkan
Tapi kalau seandainya kita, dan ternyata nih di dalam penelitian orang anak ya kan baru lahir itu seperti ini nih. Jadi ada yang tersambung, ada yang enggak. Ternyata ketika diteliti oleh dokter otak nih, dokter neurologi, ketika anak itu kena bentakan, kena teriakan, sambungannya itu putus. Jadi hilang, senyap. Jadi tidak bercahaya. Jadi kalau dilihat dari CT scan atau alat yang khusus untuk melihat sinaps nih, itu seperti ada cahaya lampu. Nah, ketika kena bentakan, itu meredup lampunya. Nah, yang sebelah sini, ini adalah otak sinaps anak yang mengalami bentakan, teriakan, nih, banyak yang tidak tersambung. Jadi banyak yang putus. Jadi sayang nih kalau seandainya anak-anak itu mengalami hal yang tidak kita inginkan, tapi dari kita sendiri, punya dari kita sendiri. Tapi insya Allah apapun ya namanya luka, Allah sudah menyebutkan. Allah sudah menyiapkan, memang Allah yang memberikan penyakit itu, tapi Allah juga memberikan obat untuk menyembuhkannya. Ini kabar baik untuk kita. Saya yakin di sini pasti nggak ada nih orang tua yang 100% sempurna, tidak ada menurut saya nih. Nabi pun pernah nih mengalami hal yang istilahnya hal yang kurang baik nih, yang kayak Nabi Lut, kemudian Recording in progress. Kemudian Nabi Nuh itu mengalami suatu ujian dengan keluarganya. Sama kita pun pasti Allah uji. Karena sejatinya anak, istri itu adalah ujian bagi kita. Kemudian bagaimana cara menyembuhkannya? Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ini prinsipnya nih. Kalau kita masih memendam luka, orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menjauh dari kita, bukan malah mendekat. Mereka menjauh. Apa yang harus kita lakukan? Ini maafkan semua luka pengasuhan itu. Mungkin perilaku yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami dengan orang tua, sebisa mungkin maafkan. Kemudian mohonkanlah ampun untuk mereka. Meskipun hati kita terluka, tapi tetap. Karena apa? Itu adalah salah satu jurus jitu untuk pelan-pelan melembutkan hati kita. Kemudian bermusyawarahlah. Mungkin Bunda bisa ngobrol, mungkin tanya kenapa sih dulu kok mama atau papa sikapnya gitu sama aku. Ada kisah dari teman saya nih, beliau mengalami kanker payudara. Berulang kali dia kemo, berulang kali dia itu harus terapi. Satu diangkat, satunya tumbuh. Itu terus. Akhirnya dia jujur dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ada luka pengasuhan yang dia alami. Dia tuh kesel sama ayahnya. Karena ayahnya dulu mungkin kurang ramah, selalu membentak, selalu mencaci. Intinya tuh dia tuh seperti merasa tuh dibedakan dengan saudaranya. Akhirnya ketika ayahnya sakit, beliau tuh berusaha untuk ngomong. Karena beliau mau belajar tentang ilmu pengasuhan, ilmu menghapus luka pengasuhan, akhirnya beliau memberanikan untuk minta maaf kepada ayahnya dan bertanya, dulu kenapa sih? Iya, maafkan aku. Karena aku tidak tahu, itulah caraku untuk menyayangimu, bukan karena aku jahat. Akhirnya mereka berpelukan dan Masya Allah, ketika dites lab, semua sel-sel kankernya tidak ada. Itulah janji Allah. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan mencintainya. Dan Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupannya. Coba ibu-ibu cek juga, mungkin di dalam keluarga ada kesulitan, ada
ujian yang tidak kunjung selesai, coba dicari. Mungkin salah satunya karena Bunda masih menyimpan luka pengasuhan dan orang tua. Ya, apalagi ada yang sampai tidak mau menegur sapa, nauzubillah, jangan sampai ya. Oke. Dan kemudian bertawakallah, dipasrahkan. Ya Allah, aku sudah memaafkan orang tuaku, aku sudah memohonkan ampun untuk orang tuaku, dan aku sudah bertanya perihal sikapnya. Sekarang aku serahkan kepadamu, ya Allah, hatiku, engkau yang memegang hatiku, engkau yang bisa melembutkan hatiku. Dan ya Allah, hatiku supaya aku mudah memaafkan orang tua. Seperti itu ya, caranya. Nah, kalau dalam ilmu sekolah, gimana caranya? Recall memori. Jadi panggil memori yang buruk-buruk itu. Contoh, ada kisah juga dari teman saya. Beliau itu cerita dulu waktu kecil, kakaknya dibeliin bakso. Beliau enggak. Mungkin sama ya, saya dulu juga pernah mengalami itu dengan adik. Adik selalu boleh jajan apapun itu, tapi saya itu dibatasi. Ternyata ketika saya memanggil memori itu emang sedih. Kenapa kok saya? Apakah karena saya anak perempuan pertama yang harus mengalah gitu kan dengan adik laki-laki satu-satunya gitu. Akhirnya saya pikir gini, nah ternyata reframing ya, saya melakukan itu. Nah, ini sebab ini saya menjadi lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih istilahnya itu tidak mengharapkan kebaikan orang. Dan ternyata apa, di zikir pagi petang, ya Allah, aku hanya minta pertolongan kepadamu, aku hanya kebutuhan itu hanya engkau yang bisa menolong. Hasbiyallahu la ilaha illallah. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, kayak luntur gitu. Kita cari kenapa sih, apa kelebihannya ketika kita digituin. Ingat, lebih baik kita dizolimi daripada menzolimi. Karena sejatinya orang yang dizolimi itu memiliki peluang yang besar bisa masuk. Dengan orang yang menzolimi itu memiliki peluang yang besar masuk neraka. Saya yakin ibu-ibu di sini kan pasti pengen ya semuanya masuk surga, se-RT, se-kabupaten ya. Kalau bisa semuanya masuk surga biar reuni di sana. Nah, kalau kita mampu untuk reframing ya, istilahnya untuk membingkai kenangan yang buruk itu menjadi yang bagus. Oh, mungkin ibuku karena gini, mungkin temukan cara alasan yang baik gitu loh, supaya luka itu memudar. Kemudian memaafkan, oh mungkin karena adik ada laki-laki yang satu-satunya, dan dulu juga waktu ceritanya ya, jadi saya bermusyawarah dengan ibu kenapa kok sikapnya seperti itu. Beliau bilang karena dulu kan pinginnya cuma anak 2 laki perempuan, tapi karena anak pertama kedua dikasih perempuan, kemudian baru nomor 3 sebenarnya ibu nggak mau punya anak lagi, tapi ternyata dikasih, dan itu Sanggi juga berusaha untuk jadikan, tapi tetap jadi kata Allah. Nah, ini rasa bersalahnya ibu yang membuat memanjakan adik. Ketika tahu alasan itu, akhirnya hati tuh kayak lunak gitu. Oh ternyata, karena apa? Kalau kita nggak membingkai itu dengan kisah yang bagus, itu tuh akan apa nih? Bisa jadi kita itu akan sedikit pelit dengan orang tua. Nah, itu yang saya alami dulu sebelum saya melakukan terapi ini. Jadi saya tuh lebih tertutup dengan ibu, jadi nggak seberapa cerita. Tapi ketika ketika mencoba untuk menyembuhkan, dan istilahnya itu semua luka itu dibingkai dengan sesuatu yang kisah yang mencari tahu yang bagusnya, itu Masya Allah jadi lebih dekat dengan orang tua. Kemudian kita tuh mudah mendapatkan doa orang tua juga. Ingat, 2 bidadari bagi seorang laki-laki. Yang pertama bidadarinya itu adalah seorang ibu, dan kedua seorang istri. Ketika 2 bidadari itu doanya sampai menembus langit, apapun itu Allah akan kabulkan. Allah permudah rezeki. Saya pun sudah merasakan itu. Masya Allah, kekuatannya itu sungguh dahsyat. Jadi kalau kita benar-benar mau join, istilahnya itu saling mendoakan untuk suami, untuk anak. Kemudian self talk,
kita bicara dengan diri kita. Wahai ini, ya, kalau kamu terus-terusan menyimpan luka ini, nanti luka itu akan melebar, akan lukai organmu yang lain. Ingat, ya, fisik kita kan ya, nanti saya jelaskan, fisik kita terdiri dari fisik, ruh, akal. Kalau ruh kita sakit, otomatis akal, fisik kita juga bisa sakit. Nah, ini gambarannya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari tiga, akal, ruh, fisik. Tanpa fisik, ya meninggal nih. Tanpa ruh, ya kayak orang yang nggak mau ibadah, yang istilahnya tidak memiliki tujuan hidup. Tanpa akal, ya bisa jadi naudzubillah nih, orang yang mengalami gangguan jiwa, orang gila nih. Nah, ketiga-tiganya harus kita rawat. Dan ketiga-tiganya kita harus segera sembuhkan jika ada luka di fisik. Kalau ada luka nih, coba luka gangren aja, luka dekubitus itu ya, luka atau luka kena pisau, kita biarkan, entah itu nggak dikasih obat, pasti akan merambat kemana-mana. Bisa jadi kita karena lukanya infeksi, akhirnya bisa organ di situ ya, atau tubuh bagian itu bisa harus dipotong, harus diamputasi. Gitu. Kemudian ruh jika sakit, ya artinya malas beribadah, malas sholat, malas berbuat baik, malas senyum, itu yang paling parah nih. Karena orang yang nggak bisa senyum itu menggambarkan bahwa hatinya sedang terluka, ya akalnya, fisiknya itu tidak baik-baik. Karena apa? Salah satu tanda nih, orang sakit itu kan dicabut cerianya, dicabut nafsu makannya, dicabut dosanya. Nah, kalau udah nggak bisa senyum, artinya apa? Fisik, ruh, dan akalnya sakit semua gitu ya. Dan kemudian akal. Nah, akal ini biasanya yang penyebabnya adalah kenangan-kenangan yang tidak baik. Artinya apa? Akalnya akhirnya cenderung lebih condong untuk melakukan seperti yang dialami. Ya, ini ada gambaran ya, ini dari Dr. Saraf, bahwa kepala bagian belakang kita, kepala bagian belakang kita, coba dipegang belakang kepalanya. Ini yang on kamera, nah dipegang. Nah, ini adalah bagian saraf muka kita. Jadi kalau ada yang tidak bisa senyum, mungkin anak-anak sedang bete, murung, coba dielus-elus ini. Nah, yang sedang gendong anaknya, Masya Allah, Mbak Ikrimah, ini namanya sama ya, kayak anak saya nomor 2, Masya Allah. Wanita cantik, ya. Wanita yang dipilih, yang menjadi pilihan antara dua laki soleh. Ini ya, jadi kalau seandainya lagi bete, lagi kurang mood, itu coba, meskipun ya diri kita sendiri, jadi gini, jangan nunggu kita dibaikin. Kenapa kita nggak mengawali untuk membaiki diri kita sendiri? Misal nih, ibu-ibu yang biasanya yang kalau suami saya tuh cuek banget, Mama Yeni, gitu. Jangan nunggu suami untuk menyenangkan diri kita. Kita aja langsung peluk aja. Kita rangkul tubuh kita. Wahai Yeni, sabar ya, senyum ya, jangan sedih ya, gitu. Tahu kenapa kita ketika wudhu itu gimana? Dari belakang, depan. Itu sebenarnya kita diminta Allah untuk menghibur kita sendiri. Jadi kita 5 kali itu diminta sama Allah untuk menyentuh saraf senyum kita, saraf bahagia kita. Nah, jadi yang belum wudhunya belum masih gini-gini aja, gini aja. Coba sekarang dirubah ya, dirubah dari belakang, terus maju lagi, gitu. Supaya apa? Ya, saraf senyum kita selalu on. Ibarat lampu itu dinyalain terus, jadi bisa kapanpun bisa senyum. Jangan sampai cuman gajian aja Bu. Gajian aja senyum, nanti akhir bulan cemberut gitu. Jangan ya. Kalau bisa berapapun tanggalnya senyum ya. Kalau sudah agak tersenyumnya, coba dielus sendiri atau sering-sering wudhu dengan gerakan mengusap kepala depan belakang. Kemudian bagian depan ini coba dipegang atas. Coba ibu-ibu, ini adalah nyambungnya ke tangan kita.
Jadi ini di sini adalah tempat memori kita, memori buruk, memori baik itu di sini. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan tangan kita. Oke, jadi kalau kita semakin sering nyium pipi anak kita, nyium pipi suami kita, itu hubungannya itu di otak belakang. Jadi dia tuh lebih rileks, gak gampang pusing. Seandainya ada mungkin suami mengalami mengeluh pusing bagian belakang, coba aja sering-sering disayang, sering-sering dipijat mukanya, insya Allah hilang tanpa obat. Kemudian yang kembali lagi ke tangan ini artinya apa? Ketika kita ini menyentuh bagian ini artinya apa? Kita itu bisa mengendalikan otak bagian depan kita, bagian tengah kita. Nah, bagian tengah itu bagian di mana otak berpikir. Kalau ini tuh otak reptil otak untuk menyelamatkan diri. Makanya kenapa ketika orang cenderung ketakutan, mukanya itu pasti langsung berubah. Karena ada dua pilihan antara menyerang atau melarikan diri. Jadi kalau anaknya nangis atau ketakutan, dipeluk diusap aja. Kemudian otak bagian depan sini coba dipegang. Nah, ini itu nyambungnya ke kaki. Itulah kenapa kalau kita sujud, supaya kita tuh semangat menjalankan kehidupan lagi, kita tuh disuruh sujud sempurna. Supaya apa? Otot bagian kaki kita tuh juga semangat. Nah, bagi ibu-ibu yang pengen suaminya bekerja keras, sering-seringlah mencium bagian keningnya. Anak-anak supaya nggak, kan ada anak-anak yang suka lari-lari ke sana kemari. Nah, coba sering-sering cium keningnya supaya apa? Gerakannya itu teratur, tidak hiper. Ini salah satu terapi. Nah, ini salah satu jawaban kenapa kita nanti membasuh luka pengasuhan kita itu dengan menulis. Supaya apa? Kita bisa mengontrol otak bagian tengah kita. Otak memori kita. Supaya sinapsnya itu tersambung lagi. Itu. Nah, ini. Nah, lama-lama kenapa kita menggunakan Al-Quran? Karena apa? Sejatinya, Bu, pengobatan apapun itu sebenarnya ada di Al-Quran. Pengobatan fisik untuk fisik kita, pengobatan untuk ruh kita, pengobatan untuk akal kita, itu semua ada di Al-Quran. Dan banyak penelitian membuktikan pohon yang mendengar ayat Al-Quran lebih subur. Terus kemudian pohon yang tiap hari disirami, kemudian dibacakan asma Allah, itu lebih sehat. Kemudian kucing aja yang sedang sakit, terus kambing yang sedang sakit, disetelin murotal, itu lebih cepat pemulihannya. Nah, kali ini saya mengajak ibu-ibu di sini untuk menggunakan Al-Quran dengan cara menuliskannya. Sesuai dengan nama-namanya, bahwa Al-Quran itu adalah sifat penyembuh, sebagai pelajaran, sebagai peringatan kita, ketika kita mengalami luka pengasuhan, terus tidak segera kita obati, apa akibatnya yang kita alami, ini bisa dibaca, surat Az-Zikr ini pasti banyak peringatan untuk kita bahwa orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri atau kepada orang lain, itu tempat terbaiknya itu adalah di neraka. Kita lagi jangankan ke neraka, di dunia aja dipersulit aja kita sudah bingung, sudah misalnya galau, sudah stres. Nah, di dalam Al-Quran juga dituliskan petunjuk, ada karunia juga, sedangkan kita untuk mendidik anak-anak itu membutuhkan rahmat Allah. Banyak metode pengasuhan itu banyak, tapi ketika Allah tidak menurunkan karunia kepada kita, semua metode itu percuma, tidak ada hasilnya. Gitu. Kemudian kalau kita pengen memiliki perkataan ucapan yang bagus, kita bisa membuka ayat-ayat Al-Qaul. Kepingin kalau kita lagi suntuk, lagi nggak tahu jalan keluarnya, bisa baca surat An-Nur, supaya Allah menurunkan cahayanya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah paket komplit. Saya aja di dunia kesehatan, ketika sakit kepala, sakit gigi, saya cenderung memakai Al-Quran. Mungkin kayak kelihatannya tuh kayak mana mungkin masa baca Quran aja bisa sembuh, seandainya sakit gigi.
Nah, ini pengalaman saya kemarin, saya mengalami sakit gigi, saya baca surat Al-Mulk. Ya, tapi yang jelas bacanya juga harus dengan rasa, dengan benar minta dengan sungguh-sungguh. Masya Allah sakitnya. Allah hilangkan, Allah turunkan nyerinya. Ya, karena apa sejatinya tubuh kita kan Allah yang memerintah, Allah yang mengendalikan. Ya. Jadi mudah bagi Allah untuk mencabut sakit gigi, apalagi sakit hati, sakit rindu, itu Allah mudah mencabut. Asal kita yakin dan benar-benar pasrah. Ya, kadang orang itu baca gitu, kok nggak sembuh-sembuh, nah itu termasuk putus asa. Tapi yakin aja, kalau memang belum dikasih kesembuhan, baca lagi. Nah, ini yang saya temukan dengan menulis, ternyata bisa loh, bisa menyembuhkan berbagai penyakit kita. Nah, ketika diteliti, ternyata pendidikan menulis Al-Quran itu bisa membangun 20 karakter. Ya, bisa dibaca sendiri dan bisa dicatat. Nah, salah satunya adalah karakter sabar kita. Mungkin dulu nih kita pernah dididik oleh orang tua yang kurang sabar. Menurut Bunda nih, menurut ibu-ibu di sini, kata-kata seperti ini itu termasuk sabar nggak? Adik, sabar dikit dong, mama masih nyuci. Itu termasuk sabar apa enggak? Termasuk sabar apa? Bukan. Tidak. Tidak. Ya, itu kata-kata sabar, bukan praktek sabar, bukan itu kata-kata. Tapi kebanyakan apa? Kita mengucapkan itu. Akhirnya apa? Anak-anak nggak tahu hakikat sabar itu apa. Padahal sabar itu bisa dikatakan, adik butuh mama masih mencuci piring, 10 menit boleh nunggu mama. Itu yang dikatakan, itu yang diartikan sebagai salah satu contoh melatih anak untuk sabar menunggu kita mencuci demi apa istilahnya itu memenuhi kepentingannya, memenuhi kebutuhan. Nah, itulah yang kadang kita nggak sadar, karakter-karakter itu mati, karakter-karakter yang sudah Allah berikan. Jadi manusia lahir itu sudah diberikan 20, kurang lebih 20. Pasti saya yakin masih banyak lagi karakter yang lain, tapi ini yang saya deteksi ada 20, banyak lagi. Tapi yang jelas ketika selama kita hidup sampai sekarang, ada karakter-karakter yang mungkin berkurang, bahkan ada yang sudah tidak ada lagi. Nah, itu sebabnya, itu salah satu sebabnya adalah karena kejadian yang kita alami dari kecil hingga sekarang. Contoh, mungkin kita dulu suka dijanjiin sama orang tua, Bu, kapan Mak beli mainan? Besok ya. Ternyata apa? Besok dibelikan nggak? Ya kan ya. Itu apa artinya? Kita sudah karakter jujur di diri kita itu sebenarnya sudah diturunkan. Tapi mungkin orang tua seperti itu karena apa? Supaya kita tenang. Nah, seketika kita tahu seperti itu tidak bagus, coba dirubah nih, jangan sampai ditiru gitu loh. Ya sampaikan aja apa adanya, maaf nak, mungkin bisa lain kali ya, mama sekarang lagi tidak ada uang lebih untuk beli mainan, kita nabung dulu ya, kan itu lebih enak. Nah, mungkin orang dulu kan pilih praktisnya jadi ngomong gitu, padahal ya niatnya memang nggak diberikan. Nah, sebenarnya perilaku seperti itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan jangan sampai engkau berjanji melakukan sesuatu padahal engkau yakin tidak akan melakukannya gitu loh. Jangan sampai, itu larangan ya. Yang jadi manfaatnya ketika kita menulis Al-Quran itu selain mengaktifkan 20 karakter ini, kita juga akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nah, kenapa menulis Al-Quran? Ternyata menulis Al-Quran itu di dalam penelitian itu bisa mengurangi peristiwa-peristiwa traumatik ketika kita menuliskan kenangan buruk kita. Kan ada orang yang nggak bisa curhat, ada orang yang tertutup banget, introvert banget, sampai ngomong aja susah gitu. Nah, coba tuliskan. Ada pasien ya, beliau mengalami stres berat, ditanya itu diem, di apapun itu diem, nggak nangis, nggak apa Kalau ada pasien yang nangis itu masih bersyukur. Kenapa? Dia masih mampu
istilahnya menunjukkan ekspresinya. Tapi kalau sudah nggak mau nangis, nggak mau, itu termasuk gangguan berat nih. Nah, akhirnya apa? Dikasihlah pensil sama pulpen. Dia tulis aja panjang. Apa reaksinya? Dia langsung nangis. Aku tuh kesel langsung, dia tuh langsung cerita, mengeluarkan unek-uneknya. Jadi ini tadi nggak ada bapak-bapak ya. Jadi kalau seandainya ada istri yang curhat, itu Masya Allah itu termasuk istri yang sehat nih, karena mampu meluapkan emosinya. Kalau sudah dipendam sendiri, nah kadang ada ya yang istri itu malu cerita sama suami, sebaiknya tetap ungkapkan. Kalau memang tidak bisa diungkapkan dengan suami, mungkin ya hubungannya belum seberapa istilahnya dekat, akhirnya sungkan mau cerita, paksakan diri kita untuk menulis. Karena terbukti orang yang memiliki diare itu orang yang lebih bahagia, lebih supel, lebih mudah menguraikan masalahnya. Ternyata benar, bisa memperbaiki kesehatan fisik. Karena apa? Hubungannya apa? Ketika kita menyimpan dendam, menyimpan marah, itu hubungannya dengan kesehatan fisik kita. Apalagi jantung kita. Jantung kita itu kalau kita marah, denyut dan jantungnya itu lebih cepat. Nah, itu yang membuat ketika ada sumbatan, nah bisa ada gangguan jantung atau penyumbatan dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Ada juga sampai sakit mental nih. Saya ada pasien satu yang masih konsul sampai sekarang, masih berusaha saya kasih pencerahan karena sudah masuk mentalnya. Jadi beliau fisiknya kuat tapi mentalnya sampai beliau itu nggak mau melakukan apa-apa, pengen rebahan aja. Ya. Itu yang dikhawatirkan nih, karena akibat dari luka pengasuhan yang tidak disembuhkan tadi. Kemudian menyegarkan pikiran, mengetahui diri sendiri. Jadi ketika kita berani nih untuk menuliskan contoh, hari ini aku sudah mentak anakku gitu ya, tulis nih, karena salahnya gini. Nanti kalau kita baca lagi, ya Allah, ada rasa gini, ya Allah, hanya masalah sepele kayak gitu aku sampai berani mentak anakku ya. Nah, itu akhirnya apa? Bisa mencari solusi. Jadi bisa memecahkan masalah. Oh, ternyata anakku tadi nangis karena apa? Karena lapar, karena ngantuk, pengen digendong. Nah, gitu. Jadi kita tuh akhirnya mempunyai kemampuan untuk mengurai segala masalah yang terjadi di kehidupan kita. Saya yakin ibu-ibu di sini 24 jam pasti mengalami banyak ujian nih. Nggak ada yang stay full, istilahnya hidupnya tentram-tentram aja. Justru kalau tentram-tentram aja kita harus curiga. Karena apa? Kan kata Allah, orang yang beriman itu pasti Allah uji. Kalau kita hidupnya nyaman aja, nggak ada masalah, bisa jadi ya, kalau memang punya amalan yang spesial, ya boleh tenang. Tapi kalau seandainya nggak punya amalan spesial, terus nggak punya ujian, nah khawatirnya itu sudah tidak pedulikan lagi. Alhamdulillah, ya. Itu. Ya, kemudian tulisan terbaik itu ternyata apa? Kenapa kita pakai menulis Al-Quran? Kan dalam menulis global itu memang fungsinya apa? Manfaatnya itu banyak banget nih, bisa mengurangi stres, mengurangi masalah. Dan ternyata apa? Tulisan terbaik kata ahli misalnya bibliografi nih, ahli huruf nih, itu beliau membuktikan bahwa yang bersambung dari kanan tanpa spasi itu adalah tulisan yang bisa lebih maksimal dalam mengurangi stres. Dan ternyata apa? Tulisan kita loh, tulisan Al-Quran kita loh, yang dari kanan tanpa spasi dan bersambung. Masya Allah, ya memang benar. Memang Allah itu, Masya Allah, menyiapkan Al-Quran itu memang untuk kebutuhan kita. Ya, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang ateis itu merasa takjub dengan Al-Quran. Dari bahasanya, dari iramanya, dari tulisannya, indah banget. Dan ternyata memang benar. Tanpa tulisan yang bersambung itu dari kanan dan tanpa spasi itu tulisan terbaik yang bisa mempercepat kita menguraikan masalah-masalah yang ada di akal kita. Kemudian secara anatomi, penulis itu bisa menyehatkan jantung. Jadi tubuh kita tuh sambung menyambung. Makanya kenapa ketika ada di kejadian seorang tentara Cina itu tuh pinggulnya itu sakit. Kemudian ujung di kakinya itu kejedok gitu loh, istilahnya tuh jatuh gitu loh, kayak kejedok gitu loh. Nah, ternyata sakit pinggulnya langsung sehat, langsung nggak nyeri lagi. Ternyata apa hubungannya kaki dengan pinggul itu berkaitan. Ketika ada sumbatan kemudian kejedok, akhirnya sumbatan itu hilang, ya sudah nyerinya hilang.
Nah, sama tangan kita itu ada sambungannya ke jantung kita. Jadi semakin kita menggerakkan tangan kita, kalau kita istilahnya menggunakan dan menulis kan lebih istilahnya diem, terus tertata, istilahnya itu teratur gitu loh nih. Kalau kita kayak goreng gitu kan acak-acakan gitu, nggak ada ritme yang teratur gitu. Tapi kalau kita menulis itu pelan, apalagi kalau menulis Al-Quran pelan, bersambung. Nah, itu yang bisa menyehatkan ritme jantung kita. Jadi degup jantungnya tuh, duk-duknya tuh jadi lebih stabil. Dan ternyata di rumah sakit bagian jantung itu salah satu terapi untuk stroke itu adalah menulis. Kemudian ini yang paling penting, saraf candu itu ada di ujung jari kita. Nah, kenapa nih banyak anak-anak yang kecanduan gadget itu? Karena apa? Emang kan geser-geser. Terus ketika sudah kecanduan kan apa yang digerakkan? Tangan, bukan mata, bukan gini-gini, bukan, tapi tangan. Banyak kan tangan, karena itu tadi tangan yang selalu digerakkan dengan kontinu, istilahnya dengan terus-menerus gini naik. Nah, sedangkan kalau nulis Al-Quran kan ada huruf wawunya, huruf sinnya, terus huruf ro-nya yang harus melengkung, itu beraneka ragam bentuk. Istilahnya nggak konstan, nggak terus naik, geser ke atas itu udah, atau geser ke bawah. Tapi itu beristilahnya banyak variasinya. Itu yang membuat otak kita itu semakin sehat. Sedangkan dengan gerakan yang hanya satu variasi itu menjenuhkan akal kita, yang membuat akhirnya nyandu itu tadi. Nah, masalahnya candu itu tidak hanya candu HP, candu lainnya. Marah pun bisa jadi candu gitu. Jadi kalau kita sudah kebiasa jadi candu itu ketika dilakukan tahap pertama 7 hari tanpa putus, kemudian tahap kedua 40 hari tanpa putus. Itu pasti udah tertanam kuat di otak kita. Misalnya kalau kita marah selama 7 hari, tiap hari kita marah aja konstan aja, entah 5 menit, itu nanti 7 hari ke depan, itu kalau nggak marah nggak enak. Ada anak yang malah itu nyandu dimarahin ibunya. Jadi ketika itu dia tuh nggak dimarahin. Kok tumben ibu nggak marah gitu? Kenapa udah candu dengan omelan ibu? Itu tiap hari. Ya. Itu salah satunya cara menghilangi candunya itu dengan apa? Merubah gerakan tangannya di ujung jari kita. Nah, dengan apa? Dengan menulis Al-Quran. Nah, hasil pencapaiannya dari ibu-ibu dari komunitas saya, dari ibu-ibu dan yang sudah mempraktekkan terapi menulis Al-Quran ini, ketika mereka menulis selama 1 juz, itu muncul kepekaan rasa malu terhadap kesalahan mereka. Jadi kayak, iya kenapa aku melakukan itu? Dulu kenapa kok memalukan? Kenapa sih aku nggak sampai, misalnya nggak menyapa dia sampai seminggu kan? Nah, itu akan muncul, rasa-rasa itu akan muncul ketika sudah menulis 1 juz. Kemudian ketika dapat 2 juz, itu ada rasa bersalah. Jika saya melakukan hal yang, kenapa sih aku tadi nggak nyapa dia? Kenapa aku nggak dulu? Kayak gitu ada rasa bersalah. Ya, kemudian ketika dapat 3 juz, dia tuh nggak mau. Jadi kayak mungkin ya kebiasaan marah, nggak mau kemarin anak lagi, ngapain sih? Kan bisa ngomong baik-baik kayak gitu Ini berusaha untuk taubat nasuha gitu Kenapa? Taubat itu kan sebenarnya bicaranya mudah, tapi dalam kenyataannya kan susah kalau kita cuma sekedar ayo tobat yuk gitu kan. Tapi kalau kita nggak secara holistik semuanya tobat itu susah. Cuman mulut kita yang aku pengen tobat ya Allah, tapi tangan kita nggak kita latih, akal kita nggak kita latih, ruh kita yang sama aja. Mungkin tobatnya kayaknya kayak tobat lombok, kayak orang bersalin Pertama ngomongnya, aduh kapok Bu Bidan, nggak mau lahir lagi. Terus 1 tahun kemudian datang lagi melahirkan. Nah, itu termasuk ya. Jadi kalau pengen memang taubat nasuha, ya benar-benar semua saraf candunya kita benerin, akal kita benerin, tuh kita benerin, dan fisik kita juga kita benerin. Nah, ketika kita lakukan rutin, insya Allah kita mendapatkan bonusnya juga, yaitu mendapatkan petunjuk dalam pengasuhan. Karena di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk terbaik kita dalam mendidik anak-anak. Mungkin ada metode Metasari, metode Maslow, metode apapun itu, saya yakin lebih
bagus lagi adalah metode dari Allah. Karena yang menciptakan kita kan Allah. Ya. Allah lah yang tahu kebutuhan kita. Dan tanpa diteliti pun, insya Allah lebih mujarab. Ya. Kemudian yang paling yang kita butuhkan adalah supaya kita mendapat rahmat dan karunia-Nya. Kalau kita sudah mendapat rahmat dan karunia-Nya, kesulitan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita itu insya Allah. Karena kuncinya untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita harus mendapat rahmat dan karunia-Nya. Dan caranya dengan sholat dan ikuti petunjuknya. Nah, petunjuknya itu adalah yang ada di Al-Quran. Nah, ini 2 slide terakhir. Jam berapa sekarang? Jam 8, ya, jam 8:16. Nah, kenapa kita dari serangkaian kita nih, dari awal sampai akhir, kita melakukan itu semua supaya apa? Kita mendapatkan keluarga yang harmonis nih, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bisa membawa kita menuju surganya Allah. Karena pahala yang terbaik, pahala seorang istri itu adalah menjadi istri yang solih. Gitu. Kalau kita mempunyai luka pengasuhan itu susah untuk mencapai istri yang solih. Apalagi untuk mendapat ridho suami itu susah karena diri kita sendiri terluka. Gitu. Nah, berikut ini adalah salah satu resep keluarga supaya kita benar-benar semangat untuk menyembuhkan luka itu, bisa dengan menulisnya, bisa dengan menulis Al-Quran. Ya. Yang pertama, kita kalau ingin mendapatkan keluarga yang harmonis dunia akhirat, yang pertama kita harus selalu taat kepada Allah. Kemudian harus mencintai Rasulullah. Ini yang sangat penting karena apa? Kalau kita taat dan kita mencintai, itu setiap rasa yang alarm rasa ketika muncul sesuatu itu kok gak baik, itu pasti kita tangkap. Kan ada orang yang kadang melakukan itu gak baik tapi diteruskan terus. Akhirnya rasa malunya itu akhirnya menebal, akhirnya menghilang. Nah, kata Allah, ketika kita bisa mencintai Allah, kita akan jadi mudah memaafkan orang-orang. Apalagi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tapi kalau kita belum mencintai Allah, kita akan sulit. Kita nggak menemukan apa alasan kita harus memaafkan. Tapi kalau kita mengharap cintanya Allah, kita akan berusaha untuk melepas semua luka-luka itu. Supaya apa? Allah juga cinta sama kita. Kemudian sholat berjamaah di awal waktu, saling menyayangi dan saling menghargai. Saya yakin kalau ada luka pengasuhan sulit, sekiranya itu kita bisa saling menyayangi. Karena apa? Orang yang memiliki luka pengasuhan itu cenderung pengen disayang aja, tidak mau menyayangi. Karena apa? Sudah lelah tubuhnya, sudah banyak luka. Udah nggak dan ajari amal baca dan amalkan Al-Quran. Nah, dengan menulis Al-Quran setiap hari satu ayat, kita itu belajar untuk mengamalkan. Karena siapa yang mengamalkan, itu Allah akan memberikan petunjuk untuknya. Tidak lupa sedekah, bersedekah itu termasuk memperpanjang umur, termasuk melembutkan hati, berikan salam dan senyum. Nah, coba sekarang saya pengen lihat senyumnya ibu-ibu di sini. Coba yang on kamera. Coba sekarang kita belajar kasih senyum yang paling manis untuk anak dan suami. Belajar dari sini ya. Supaya nanti setelah Zoom ini kita langsung praktek senyum ke suami dan anak-anak kita. Yuk, boleh dibuka kameranya. Kita belajar senyum. Ada yang malam ini susah senyum? Yuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Jadi sering-seringlah bercermin. Jadi dan jangan lupa ketika bercermin minta supaya Allah
membaguskan akhlak kita sebagaimana Allah membaguskan wajah kita, gitu. Supaya nggak jadi sombong. Nanti kalau senyum-senyum terus, ternyata aku cantik ya, nanti bibir sombongnya tumbuh, gitu. Jadi sambil melatih senyum sambil berdoa, semoga Allah juga membaguskan akhlak kita, gitu. Saya rasa nggak ada wanita jelek, nggak ada. Wanita jelek itu adalah wanita yang susah senyum, gitu. Bukan yang wanita yang tanpa misalnya tanpa make up nih, justru kalau dengan make up nggak senyum ya itu termasuk wanita jelek, gitu. Karena apa? Mati sarafnya, nggak bisa senyum, gitu. Selalu berdoa dan berzikir nih, gitu. Jadi saya ada grup, gitu, grup menulis Al-Quran. Jadi di situ tiap hari kita wajib menulis Al-Quran 1 ayat sampai 2 ayat, kemudian terjemahnya, kemudian tafsirnya, kemudian doa yang kita sampaikan. Contoh ketika kita mendapatkan ayat tentang surga, kita berharap semoga kita itu bisa masuk surga sekeluarga. Ketika kita ketemu ayat Mekah, pergi ke Baitullah, kita berharap berdoa. Nah, kalau kita terus melakukan itu, Masya Allah banyak ibu-ibu yang ikut grup saya, itu merasakan bahwa tulisannya itu Allah kabulkan. Karena apa? Benar, mungkin lisan kita sering mengatakan sesuatu yang tidak baik. Tapi insya Allah tangan kita itu tidak pernah dipakai untuk mencuri atau memukul, menzalimi. Nah, anggota tubuh yang lebih bersih itu lebih Allah ijabah. Okay? Ya, mungkin dari tulisan kita ternyata mudah Allah ijabah, ya, bisa jadi itu. Ya. Jadi sering-seringlah menulis supaya apa yang kita tuliskan itu Allah ijabah karena kemurnian tulisan kita. Saling berlomba dalam kebaikan, ya. Jadi kalau kita punya luka pengasuhan, bagaimana bisa lomba, ya? Merawat diri aja susah, ya. Gitu. Jadi kita harus punya motivasi supaya kalau memang pengen punya keluarga yang harmonis, kita harus saling berlomba dalam kebaikan. Kita nggak boleh memendam luka, apalagi memendam marah, nih, jangan sampai. Terus belajar dan mencari ilmu. Nah, seperti Zoom yang kita adakan malam ini termasuk adalah tujuannya untuk mencari resep keluarga yang harmonis. Dan terakhir ada video. Mungkin bisa mungkin bagi ibu yang masih ada luka, semoga terbuka hatinya untuk memaafkan orang-orang sekitarnya. Karena apa? Ketika kita mau memaafkan kesalahan orang-orang sekitar, Allah itu akan bukakan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Okay. Berikut hanya sambil saya jelaskan. Nah, beliau adalah Pema, okay. Jadi lahir mengidap cerebral palsy, okay. Jadi gangguan di otaknya. Nah, beliau ini ceritanya dibuang oleh orang tuanya. Orang tuanya itu merasa kecewa dengan keadaannya. Akhirnya Pema dibesarkan oleh neneknya. Ketika ada kunjungan dari ibu Vietnam, dari pejabat Vietnam, beliau itu mau dikasih uang, tapi dia nggak mau. Saya nggak mau dikasih uang, saya pengen disekolahin aja. Sekolah membuat karya tangan, karya kaki, istilahnya membuat sebuah karya. Akhirnya disekolahkanlah, dan akhirnya si Pema bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa hanya dari kakinya. Dengan bisa lihat ibu-ibu, karyanya itu berbelok-belok, variatif, banyak lekukannya, mirip nih, secara sekilas mirip dengan ayat-ayat Al-Quran, indah banget, bervariasi, dan ternyata apa? Itu berdampak pada karakternya. Dulu kecilnya, kalau seandainya kita di posisi Pema dibuang oleh orang tuanya,
kemudian ditelantarkan, itu mungkin susah memaafkan, susah banget. Tapi apa? Karena kasih sayang neneknya, kemudian karena gerakan kakinya yang dinamis, itu yang membuat luka pengasuhannya itu hilang. Dan ternyata apa? Ketika dia punya uang banyak, dia itu malah membelikan, ini kata-katanya, untuk membelikan orang tuanya itu sebuah rumah tingkat. Masya Allah. Dan ketika ditanya, kamu nggak marah dengan orang tuamu karena telah menyanyiakan kamu dan telah membuangmu? Dia jawab, kok malah dikasih hadiah sebuah rumah gitu nih. Ternyata apa? Dia jawab gini, saya marah, saya kecewa dengan orang tua saya, tapi saya juga berterima kasih karena orang tua saya masih mau melahirkan saya. Nah, si Pema bisa mereframing lukanya itu menjadi sebuah loncatan yang membuat hidupnya itu Allah beri kemudahan. Mungkin beliau bukan muslim ya, tapi imannya itu sudah ada, keyakinannya pada kebaikan itu sudah ada, yang membuat dia itu mudah memaafkan orang tuanya dan menghadiahkan rumah tingkat mewah untuk orang tuanya. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita di posisi orang tuanya, kita paling ya pasti malu dan merasa menyesal karena telah menyiapkan anak gitu. Dan tadi mungkin bisa dilihat olahraganya adalah olahraga memanah, yaitu main tangan dan otak. Ternyata memang memanah itu salah satu olahraga akal, olahraga otak yang terbaik untuk menyambungkan sinaps-sinaps kita. Jadi apapun yang Allah sampaikan lewat firman-Nya, lewat Rasul-Nya, itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita mau memanfaatkan Al-Quran, Masya Allah, insya Allah keajaiban-keajaiban di kehidupan kita itu Allah tampakkan. Kalau selama ini mungkin kita membaca, mungkin selama ini kita hanya mendengar. Kalau bisa mulai malam ini kita menuliskan Al-Quran itu supaya bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di hati kita, untuk merefresh, untuk menyenangkan. Dan ternyata apa? Ketika di zoom sinaps otak kita itu bentuknya itu seperti ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Ketika sesuatu kita temukan dengan sesuatu yang sama, itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Contohnya Al-Qurannya tuh seperti ini. Jadi kita tiap hari hanya menuliskan di 1 ayat 2 ayat. Ini tulisannya istilahnya samar-samar, kita cukup menebali. Kalau memang belum punya Al-Quran seperti ini, bisa langsung ditulis di buku tulis biasa. Tapi catatan saya, sebisa mungkin tulisannya tuh rapi, bisa dibaca kembali. Supaya apa? Sinat kita itu juga terbentuk rapi. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Yuli. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya langsung di kolom chat. Baik, sudah ada pertanyaan, Ustazah. Bagi ibu-ibu ya, nanti kalau seandainya pengen offline juga, nanti ada insya Allah ada terapi menulis secara offline biar kita tahu nih, kita bisa tatap muka, bisa tahu ayat apa nulisnya seperti gimana, metodenya gimana. Nah, kalau ini tadi kan khusus untuk membahas pengasuhan, untuk metode menulisnya kan belum saya sampaikan. Nah, bisa lewat offline kalau ingin ingin tahu lebih dalam tentang terapi menulis Al-Quran ini. Monggo disampaikan pertanyaannya Mbak Yuli. Ada pertanyaan dari Ibu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resti, ibu dari
Dan level 1, Masya Allah, menarik sekali tema yang dibahas Ustazah Yani. Menulis Al-Quran bisa menyehatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, bagaimana tips untuk menulis Al-Quran untuk mengobati orang yang trauma mendalam hingga syaraf otaknya terganggu? Step by step-nya bagaimana dan adakah surat khusus yang perlu dilatih untuk ditulis? Matur nuwun. Gitu, Ustazah. Kedap nggih mau Al-Qur'an dulu nggih. Terima kasih Ibu Uzain ya yang bertanya tadi. Ibu Resti. Oh, Bu Resti. Jadi ini untuk kasus yang sampai trauma, insya Allah gini, tidak ada nih, kita harus yakin dulu. Jadi prinsipnya gini, pengobatan itu bisa berhasil asal kita yakin. Kalau ada keraguan sedikit pun itu batal, istilahnya itu gagal. Ibu pernah dengar kisahnya Ponari? Yang batu dicelupkan air, itu kan banyak yang sembuh. Iya. Kalau dimasukkan di logika, masuk akal enggak? Enggak, gitu. Tapi nyatanya banyak yang sembuh. Karena apa? Setiap orang yang ke sana, itu keyakinannya itu 100%. Bahkan ada yang 1000% sembuh. Dan catatan saya, ketika ibu-ibu memang ingin menggunakan Al-Quran tulis ini untuk pengobatan, ya kita harus yakin dulu, 100% harus yakin bahwa bisa menyembuhkan trauma itu. Dan sebaik-baik penyembuh itu adalah Al-Quran. Bayangkan, kita aja ngomong sama psikolog, itu tenang kan ya? Kalau kita ngomong sama, mungkin konsul ke teman yang lebih, itu kan tenang. Apalagi ini apa? Kita ngomong sama Allah loh. Allah itu Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana lebih tenangnya, kalau kita berbicara langsung sama Allah. Nah, dengan menulis Al-Quran, dengan membacanya, kadang kalau membaca kan mungkin kita tajwidnya ada yang salah, mungkin kurang panjang, kurang pendek. Itu kan artinya apa? Artinya juga bisa berubah, Tapi dengan menulis, insya Allah kalau kita sesuai dengan sukunnya, itu artinya akan sama. Nah, itu yang lebih didengar, lebih jelas nih. Kayak anak kecil itu ngomongnya cerdas sama ngomongnya lancar. Itu kan lebih jelas ketika kita mendengarkan ngomongnya lancar. Nah, ketika kita menuliskannya itu cenderung ayat-ayat yang kita tulis itu sesuai dengan maknanya. Nah, ketika kita mengharap semoga trauma itu hilang dengan menuliskan, insya Allah dengan izin Allah, trauma itu bisa hilang. Tanya ibu-ibu yang kemarin saya tanya, yang masuk di grup saya tanya, bagaimana rasanya setelah menulis Al-Quran? Apakah ada yang masih memendam amarah? Apakah ada yang masih susah memaafkan? Alhamdulillah rata-rata mereka sampaikan, nanti chatnya ibu-ibu itu saya kirim ke Bu Sulis nih, supaya nanti dikirim di grup sekolah. Itu beliau mengatakan, saya semenjak menulis Al-Quran, saya mudah memaafkan. Saya merasa mudah bersalah ketika marah-marah ke anak. Saya lebih tenang, padahal cuma 1 bulan Ustazah gitu. Jadi mereka sendiri yang merasakan. Padahal ayat yang mereka tulis itu beragam. Ada yang mungkin dari surat Al-Baqarah, ada yang dari surat Al-Fatir, ada yang dari surat An-Nisa. Beda-beda. Tapi itu tadi, kita kan niatnya apa? Minta kesembuhan. Jadi kalau kita pergi ke dokter, ya, saya sakit gigi. Tapi datangnya ke istilahnya pengen cabut, tapi datangnya ke bidan, kan nggak mungkin ya bidan bisa mencabut gigi kan ya. Nah, kalau kita memang baca surat An-Nisa, meskipun pasnya itu pengen dekat sama punya masalah, soal berhubungan dengan di surat An-Nisa, ya bisa pas. Tapi meskipun kita nggak pas pun, tapi kalau kita membawa rasa, insya Allah nyambung. Karena apa? Makanya kenapa Al-Quran itu
dari awal ayat itu kadang maknanya tuh habis bahas ini berubah ke ini. Karena memang seperti itu. Karena kebutuhan kita tuh bermacam-macam. Makanya Allah buat Al-Quran itu seperti puzzle. Supaya apa? Saling melengkapi ayat satu dengan ayat lain. Terus kalau ditanya, pengen adakah ayat yang memang benar-benar bisa langsung untuk mengatasi trauma? Sebenarnya ada, banyak ayat-ayatnya itu. Salah satunya ada di surat Yunus. Surat ke-10 ayat 57. Jadi itu bisa ditulis, kemudian dibaca berulang-ulang. Ditulis, dibaca berulang-ulang. Terjemahnya saya bacakan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi ketika kita menulis ayatnya, supaya kalau kita baca kan mungkin tajwidnya ada yang salah, kita tulis, kita berharap ya Allah sampaikan, ya Allah hilangkan trauma itu, atau orang yang terdekatnya bisa, ya Allah hilangkan trauma si A dari si A, ditulis juga nggak apa-apa. Bintinya kalau bisa disertakan, binnya bisa disertakan, insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Fa'idal maritu fahuwa yasfin, hanya Allah yang bisa menyembuhkan sakitku. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak ayat-ayatnya, Bu. Surat Yunus, ayat 57. Terus ayat surat apa ini? Ar-Ra'd, ayat surat ke-13 ayat 28. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi temukan ayat-ayat, kalau sakit hati temukan ayat-ayat tentang membahas tentang hati, membahas tentang rasa sedih, membahas tentang rasa tentram gitu. Jadi itu yang kita tulis berulang-ulang. Banyak insya Allah. Untuk sakit hati itu, untuk depresi ada juga di surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini yang pernah saya alami juga ketika saya kehilangan kucing. Terus saya baca ayat 22-nya surat Al-Hadid itu, Masya Allah. Jadi waktu itu tuh ada rasa nyesel karena si kucing itu minta makan, cuman saya halau, jangan dulu karena baru masak gitu loh, maksudnya durinya kan masih belum diambil gitu. Saya usir. Nah itu ada rasanya sampai 2 hari dia nggak pulang. Akhirnya saya baca surat Al-Hadid, Masya Allah itu setelah baca itu dia tuh pulang gitu, kucing itu pulang gitu. Karena kalau bukan dengan izin Allah, bukan karena panggilan Allah, nggak mungkin kucing itu pulang ke rumah lagi. Jadi saya baca di surat Al-Hadid ini ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi saya bilang, ya Allah mudah bagimu untuk memulangkan kucing saya. Masya Allah, pulang Bu. Jadi kalau kita benar-benar pakai Al-Quran ini buat penyembuh kita itu Masya Allah. Kalau kita yakin kita nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke bidan untuk cari obat, itu sebenarnya hanya Quran. Nanti insya Allah obat fisik aja banyak ketika buka ketemu air zaitun. Oh berarti waktu mungkin saya sakit ini disuruh minum zaitun. Alhamdulillah Masya Allah. Allah berikan kesembuhan. Jadi resep akal, fisik, roh itu semua ada di Al-Quran. Kalau kita mau membukanya dan mencarinya. Dan itu Mbak Yuli ada tambahan lagi atau sudah ada yang belum paham? Ada pertanyaan lagi dari Ummu Arsyad.
Assalamualaikum. Pangapunten sebelumnya. Mohon info bagaimana cara bergabung dalam terapi menulis Al-Quran. Oh, gitu. Jadi yang pertama harus ini dulu ya, kalau bisa sebisa mungkin ikut terapi menulisnya secara offline dulu, biar kita itu tahu alurnya, caranya, terus tahapnya. Kan ada level 1, level 2, level 3. Jadi level 1 itu cuman membetulkan tulisan kita. Jadi kan mungkin banyak ibu-ibu ya, mungkin selama jadi ibu rumah tangga sudah nggak pegang pensil, atau pulpen. Akhirnya apa? Tulisannya agak bergelok-gelok, ya agak bergetar gitu loh. Mungkin selama ini pegangnya sutil, pegangnya bulat-bulat gitu kan, ya. Nah, ketika pegang pensil agak bergetar. Nah, di level 1 kita benerin dulu gerakannya supaya wawunya bagus, sorotnya bagus. Nanti level 2, level 3. Jadi saran saya kalau seandainya nanti terdekat ada offline, bisa ikuti offline dulu, baru nanti kita masuk. Supaya apa? Tidak patah di tengah jalan. Karena kalau kita nggak dari awal level 1, level 2, biasanya itu seminggu rutin absen gitu. Terus nanti seminggunya hilang. Nanti kalau ada masalah lagi, nulis lagi gitu. Sebisa mungkin itu gini, Al-Quran itu jangan didatangi ketika hanya ada masalah aja. Meskipun gak ada masalah, sebisa mungkin kita datangi supaya apa? Bisa jadi ketika kita nggak ada masalah, kita bisa menyembuhkan masalah orang lain dari ayat yang kita temukan. Oke, jadi saran saya ikut offline dulu, nanti mungkin Bu Silvi bisa mengadakan di sekolah secara offline. Bu Sulis Bu Sulis ngapunten, bisa kontak Bu Sulis supaya diadakan terapi menulis secara offline. Nah, nanti kita bentuk grup khusus di sekolahnya ibu-ibu. Jadi nanti bisa saling memotivasi, bisa saling belajar. Ketika ketemu ayat ini apa yang dirasa, ketika ketemu ayat surat ini apa yang dirasa. Dan kebanyakan ibu-ibu yang sudah menulis surat Ali Imran itu hatinya lebih lembut. Jadi nanti bertahap saran saya ikut plan dulu ya, supaya semangatnya itu tidak tinggi terus turun. Oke. Enggak ada lagi. Ini pertanyaan yang ketiga, Ustazah, dari Ummu Zahira. Ustazah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, berapa baris yang harus ditulis setiap harinya? Untuk anak-anak berapa dan untuk dewasa berapa? Sama seperti yang Rasulullah sampaikan, jangan tergesa-gesa ketika kita membaca Al-Quran. Yang penting itu kita menulis paham dan mau mempraktekkan, mau mengamalkan, dan mau menyampaikan. Jadi sama, ketika kita murojaah dapat 1 juz, tapi kita nggak tahu maknanya, nggak dapat pelajaran, hasilnya nihil. Ya sama kayak mandi tapi nggak bersih. Itu. Jadi sebisa mungkin nggak perlu banyak, bisa 1 ayat atau 2 ayat, tapi kita paham apa yang kita tulis. Gitu. Terus kita mau untuk mempraktekannya. Misalnya hari ini saya menulis, jadi di grup menulis Al-Quran itu level 3 itu sudah sampai menulis Al-Quran, menulis terjemah, dan menulis tafsir. Dan kemudian doa apa yang kita rasakan ketika menulis ayat itu. Misalnya ketika ini hari Kamis kemarin saya menulis surat Al-Infitor. Nggak usah banyak-banyak, yang penting konsisten tiap hari, nggak libur. Sama kayak makan. Kita kalau puasa kan memang fungsinya untuk mengosongkan tapi kalau tadi ingat resep 10 resep keluarga, salah satunya kan kita harus semangat mencari ilmu. Jadi nggak ada kata absen untuk kalau kita pengen menjadi manusia yang
diangkat derajatnya sebisa mungkin setiap hari mencari ilmu. Ada loh ulama ya, saking sudah merasakan nikmatnya mencari ilmu. Beliau makan aja sampai meminta muridnya untuk membaca kitab. Karena beliau tidak mau menyia-nyiakan waktunya untuk tidak mencari ilmu. Karena salah satu kemuliaan penuntut ilmu adalah Allah tempatkan surga yang spesial untuk para penuntut ilmu. Dan Allah angkat derajatnya di bumi dan di langit. Nah, ini saya nulis di surat Al-Fitor, hari Kamis kemarin, saya tulis 3 ayat, dan itu pun kerasa, karena apa? Di ayat kelima itu bertuliskan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Masya Allah. Jadi kalau kita tiap hari menuliskan ayat Al-Quran itu kayak ada teguran untuk kita. Ketika dalam sehari itu kita lalai, mungkin kita nggak mau berbuat baik ke orang, nggak mau, misalnya lagi mager, lagi malas, pengen tiduran aja sehari, itu nanti Allah itu gitu loh. Apa yang kamu kerjakan itu nanti Allah ungkapkan, dan tafsirnya, yakni apabila semua amal perbuatan yang terdahulu, yang telah dilupakannya, diketahuinya, terlebih lagi yang terakhir dilakukannya. Jadi nanti di akhirat itu semua kegiatan kita tuh Allah beberkan, Allah sampaikan. Mungkin sesuatu yang sudah kita lupa itu diingatkan lagi sama Allah dan diperhitungkan. Nah, ketika kita menulis seperti ini tuh kayak jadi satpam buat kita. Nah, kita enggan untuk berbuat baik atau lagi nggak mood, lagi pengen rebahan aja. Kita tuh jadi ingat. Jadi akal itu akhirnya kayak ingetin ayat yang kita tulis. Dan kata ulama, ketika kita menulis itu sama dengan kita melakukan. Masya Allah. Mungkin kita belum bisa sedermawan Abdurrahman bin Auf, tapi ketika kita menulis ayat-ayat tentang dermawan, tentang ayat-ayat supaya kita nggak kikir, itu semoga Allah catat sebagai orang yang nggak kikir juga kita. Jadi ketika kita menulis satu aja itu lebih baik daripada kita menulis banyak tapi nggak tahu maknanya. Karena penyembuh hati kita salah satunya adalah membaca Al-Quran beserta maknanya. Bukan hanya membaca, tapi beserta maknanya. Supaya ada yang masuk di otak kita, yang menghasilkan perubahan di hati kita. Nggak harus banyak, yang penting rutin. Ada lagi? Ini masih ada 3 pertanyaan, Ustazah. Dibacakan semua atau bagaimana? Itu mawon, monggo. Untuk Dari Bu Ratna. Tadi bertanya surat Yunus itu ayat berapa, Ustazah? Yunus surat ke-10. Ayat 20 kalau nggak salah. Ayat 57. Ayat 57. Ayat 57. Nggih. Lalu ada pertanyaan lagi dari Umu Ruzain. Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan, saya ibu dari Ruzain, level 1, mau bertanya tentang terapi menulis Al-Quran untuk penyembuhan epilepsi. Bagaimana Ustazah? Gini, untuk terapi Al-Quran ini memang sebisa mungkin itu dilakukan oleh yang menderita, tapi ada metode menulis Al-Quran dengan pengobatan itu bisa. Jadi kalau memang sedang kambuh epilepsinya,
bisa ditulis ayat-ayat seperti surat Yunus tadi, itu ditulis kemudian dimasukkan dalam air. Kalau bisa pulpennya yang aman diminum. Itu pernah dilakukan oleh ulama, beberapa ulama di tafsir di kitab apa nih, saya lupa nama kitabnya, tapi yang jelas pernah dilakukan oleh para ulama untuk menyembuhkan bahkan penyakit gila. Nanti saya ada ayat-ayat syifa nih. Nah, ini sebentar. Saya ini aja nih. Share screen aja nih. Share dulu. Nah, ini. Jadi ayat-ayat syifa ini bisa ditulis ininya aja ya. Saya jenengan tulis ininya aja. Suratnya nanti dibuka sendiri di alfanya masing-masing ya. Nah, ayat-ayat ini bisa ditulis ya. Kemudian khusus yang sakit epilepsi boleh nulis ayat-ayat ini ketika nggak kambuh ya. Tapi ketika kambuh bisa orang tuanya, bisa orang terdekatnya menuliskannya, kemudian ditaruh di dalam air. Kemudian diminumkan pada anak yang kena epilepsi tersebut. Inilah ya, dengan keyakinan yang sangat, memang tergantung dengan keyakinan kita dan hati kita. Saya yakin insya Allah dikasih sebentar ya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Anak-anak sudah pulang. Oke, taruh di dapur aja dulu. Nah, ini saya share. Ini ayat syifa, jenengan tulis saja suratnya nggih, surat At-Taubah. Monggo. Ini Zoom-nya disimpan apa mboten? Rekod apa mboten, Mbak Yuli? Rekod. Oh, Ya direkod, tapi ini di layar kok tidak terlihat. Hah? Yang terlihat PowerPoint-nya. Ini sudah. Ini suratnya nggak terlihat? Yang terlihat PowerPoint-nya. PowerPoint-nya, coba. Nggih. Kalau gini? Nggih, masih sama PowerPoint. Sebentar ya. Minum dulu. Oh iya. Recording in progress. Bentar. Saya bacakan aja ya. Nggih. Surat At-Taubah. Ayat 14. Nggih. Surah 80. Surat apa, Surat? Asyura. Asyura ayat 80. Nggih. Kemudian surat Yunus tadi ayat 57. Nggih. Kemudian surat An-Nahl ayat 69. 69. Ya, surat Al-Isra 82.
Nggih. Kemudian yang terakhir surat Fusilat ayat 44. Nggih. Fusilat 44. Ada 6. Ya. Iya, kedua ditambah 7 nggih? 6. Oh nggih 6. Ya. Nggih 6. Itu dibaca jadi ditulis, kemudian dimasukkan air, kemudian diminumkan ke yang epilepsi tersebut, atau waktu sakit panas bisa juga nih. Jadi harus, jadi tingkat kesembuhannya itu tergantung hati kita, tergantung dengan kesucian hati kita. Kalau kita yakin dengan kesembuhan itu memang datangnya hanya dari Allah, insya Allah. Karena Allah itu menyembuhkan kita itu tanpa obat pun sebenarnya bisa. Ingat Nabi Ayub sakit gatal, sakit kulit yang parah itu nggak pakai CTM, nggak pakai antihistamin, nggak pakai jamu ramuan, tapi cuma pakai air. Gitu yang harus menambah keyakinan kita bahwa apapun yang Allah kasih itu pasti ada hikmahnya. Mungkin dengan sakit epilepsi, Allah itu menghapus, mensucikan diri kita supaya nanti kita nggak merasakan lagi sakit di akhirat, di waktu di yaumul hisab nanti. Okay? Jadi yakin aja, istilahnya positif, selalu berprasangka positif kepada semua takdir Allah, supaya apa? Kita lebih legowo. Karena kalau kita merasa aduh kayak nggak menerima, itu malah memperberat penyakit kita. Kuncinya kita harus terima apapun itu, karena itu pasti terbaik. Jadi reframing, istilahnya itu cari alasan kenapa kok Allah ngasih ini. Bisa jadi nih, contoh misal, Allah menganugerahkan saya anak sepedili awalnya itu. Awal ya pasti rasa kecewa itu pasti ada, tapi ketika Masya Allah ternyata dengan memiliki anak seperti itu kayak saya dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk menjadi ibu yang bisa menyembuhkan. Akhirnya dipaksa saya untuk menyembuhkan luka pengasuhan saya sendiri. Gitu. Akhirnya dengan ujian-ujian itu membuat semakin kuat, semakin kita tuh semakin berkualitas, dan kita akan ditambah lagi ilmu-ilmu sama Allah. Yakin aja. Ya, orang yang terzolimi itu Masya Allah lebih mulia daripada orang yang menzolimi. Yakin itu aja. Itu pilihannya cuma 2. Jadi yang terzolimi atau yang menzolimi. Itu nggak ada. Para nabi pun kan banyak yang menzolimi kan. Jadi memang pilihannya 2. Kita harus siap. Terzolimi itu memang sakit, tapi lebih mulia. Menzolimi nggak sakit, berkuasa, tapi Allah nggak suka. Tinggal pilih. Kalau kita mau hidupnya tenang tanpa ujian, mungkin bisa dipilih jadi barisannya Fir'aun ya. Naudzubillah, jangan sampai gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan yang terakhir, Saudara, dari Ummu Aisyah. Assalamualaikum. Saya Mama Aisyah. Berapa kali dibacanya? Apa dibuat zikir? Terima kasih. Jadi gini, otak itu, canggihnya otak itu gini. Kata-kata yang sering kita ucapkan, itu otak itu akan memaksa diri kita untuk mewujudkannya. Jadi gini, kalau kita sering bilang anak, kamu, contoh bahasa kasarnya, kalau kita ngomong ke anak, kamu itu bodoh, terus diulang-ulang. Nanti otak anak itu, iya aku bodoh gitu. Sama ketika kita berucap baik, kamu itu pasti sembuh, kamu tuh pasti sembuh, pasti kayak saya suatu saat pasti kakak bisa bicara, kakak pasti lancar bicara, insya Allah dengan izin Allah kakak bisa bicara normal, bisa bicara, bisa bercerita. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah Allah memberikan pelajaran kepada anak pertama saya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin.
Sama, ketika ayat-ayat sifat ini kita sampaikan terus-menerus tiap hari, bahkan tiap detik, tiap menit, ya jangan kaget. Ya, nanti kalau suatu saat Allah mau benar-benar mengabulkan doa kita. Yakin aja. Jadi jangan ada keraguan. Ya. Jadi jangan ada rasa masa sih. Jadi jangan ada ragu-ragu itu datangnya dari syaitan. Jadi ketika ada ragu, tepis aja langsung. Allah Maha melihat. 1. Allah Maha mengabulkan. 2. Allah mengerti hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta. Yakin aja itu. Jadi jangan baca doa, contoh surat yang saya sebutkan tadi. Di surat At-Taubah. Nah ini, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, ketika kita baca ayat-ayat itu, ya Allah, aku beriman kepada Al-Quranmu, aku yakin akan janjimu, berikan penawar untuk kesembuhan anakku, berikan rahmat. Rahmat itu kalau kita minta rahmat itu sama dengan meminta pertolongan, minta cara cepatnya gitu, istilahnya pertolongan jalan langitnya gitu loh. Jadi kalau kita yakin itu kita baca terus tiap hari, Masya Allah. Saya yakin insya Allah nih, karena saya juga yakin dengan janji Allah, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Semakin sering kita ucapkan malah berpeluang untuk terkabulnya itu semakin banyak. Makanya kenapa saya bilang jangan hanya ketika ada masalah kita berdoa. Tapi meskipun kita nggak ada masalah, sebaiknya kita juga berdoa. Karena kata Allah, sesungguhnya ujian terbesar itu ketika kita diberi kenikmatan. Enak. Kalau kita enak kan cenderung lupa berdoa. Tapi kalau kita susah, tahajudnya lama, ya kan? Tapi kalau kita baik-baik aja, agak malas tahajud. Padahal disitulah ujian terberat kita. Kalau kita dikasih kelebihan, dikasih kenikmatan, tetap ingat sama Allah. Nah, itu loh janji Allah. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmatnya. Jadi ketika keluarga kita baik-baik aja, bilang ya Allah terima kasih. Kita berdoa, ya Allah terima kasih atas kenikmatan yang telah Engkau berikan. Berikanlah kenikmatan ini juga kepadaku di akhirat nanti. Karena kata Allah, ketika orang itu dikasih nikmat di dunia, itu bisa jadi Allah tidak memberikan nikmat di akhirat. Nah, ketika Allah itu memberikan ujian di dunia, insya Allah tidak memberikan lagi ujian di akhirat. Makanya Nabi Sulaiman itu termasuk kuat karena bergelimang kenikmatan, tapi beliau tetap bersyukur, tetap. Nah, sama kita harus seperti itu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan anak yang soleh, pintar ngaji, tetap. Karena biasanya kebanyakan. Ketika anak kita baik-baik saja, tiba-tiba rewel. Tiba-tiba dia nggak mau mogok hafalan. Tiba-tiba, nah itu termasuk ain. Karena apa itu tadi? Mungkin kita lupa untuk bersyukur. Itu. Lebih baik tiap hari, tiap detik, tiap hari lebih bagus. Itu Mbak Lilia. Ini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini mungkin waktunya sudah tanya jawabnya gitu. Menyampaikan info dari Ustazah Sulis bagi bunda-bunda kalau ingin ada terapi pengasuhan metode menulis Al-Quran offline, bisa daftar ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk yang bertanya tadi bisa menulis nomor WA-nya di kolom chat. Masya Allah. Selanjutnya sesi foto bersama, silahkan Bapak dan Ibu menyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Mungkin share screen-nya diakhiri dulu misalnya.
Buka dulu videonya. Saya Yuli. Nggih, silakan videonya dibuka nggih, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 layer ya. Saya mulai dari sekarang ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Senyum. Tahan dulu. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah Zaili. Sudah, alhamdulillah. Jazakillah Ustazah Kiki. Boleh request. Lanjut. Boleh request statement closing dari Ustazah Yeni. Oh, nggih. Mungkin ada sedikit pesan dari saya. Kalau kita ingin jadi ibu yang luar biasa untuk anak-anak, berusaha untuk menyembuhkan luka, semua luka yang ada di hati kita. Supaya kita bisa mentransfer energi positif ke anak-anak. Oke, saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, ada hilaf atau kurang-kurangnya mohon maaf nih. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Oke, sekali lagi mohon maaf, semoga bisa bertemu secara offline supaya bisa lebih memahami, mendalami tentang terapi menulis Al-Quran ini. Ya, Allah sudah memberikan Al-Quran. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, rugilah kita. Oke, saja kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dengan hamdalah, alhamdulillah, 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 dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mbak Kiki, ke Mbak Yuli. Ini ada